Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah. Saya akan menjelaskan mengenai materi satuan pendidikan luar sekolah. Yang pertama adalah kelompok belajar. Kelompok belajar adalah pendidikan luar sekolah yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman. Kelompok belajar ini nanti dapat meningkatkan mutu dan taraf hidup sekelompok anggota belajar. Kemudian kelebihan dari kelompok belajar dapat berinteraksi dan dapat bekerja sama. Kemudian dapat saling menghargai pendapat satu sama lain serta dapat memahaminya. Yang ketiga, keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. Maksudnya adalah keterampilan sosial dalam menjalin hubungan itu harus diajarkan kepada peserta didik agar nanti si peserta didiknya itu dapat menjalin hubungan yang baik satu sama lain dengan teman-temannya. Kekurangan dari kelompok belajar, ketergantungan dengan orang lain. Terkadang kita bisa lihat bahwa di dalam sebuah kelompok belajar itu pasti ada satu orang yang menjadi andalan kelompok, dan itu membuat anggota lainnya itu tidak bekerja dan hanya menunggu hasilnya saja. Kemudian juga ketika si kelompok belajarnya ini sedang berlangsung, ada pula sebagian dari teman-teman kita itu tidak bisa memahami materi, disebabkan ia tidak bisa belajar bersama atau membentuk sebuah kelompok. Kemudian terkadang juga ada persaingan yang tidak sehat. Pasti ada teman-teman kita itu yang ingin nilainya itu lebih tinggi daripada kita. Dan dia juga tidak sadar bahwa dia berada di dalam sebuah kelompok belajar yang mana dia harus bekerja sama dengan teman-temannya yang lain. Kemudian karakteristik dari anggota dari kelompok belajar ini. Yang pertama, anggota kelompok belajar itu adalah orang-orang yang mempunyai tujuan dan minat yang sama. Kemudian dia juga terdiri dari 2 orang atau lebih dalam interaksi sosial yang baik. Maksudnya apa? Ketika akan melakukan yang namanya kelompok belajar, harus diisi dengan orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan kita. Kemudian individu yang bergabung dalam kelompok belajar ini juga harus saling mengenal satu sama lainnya, sehingga nanti dapat membedakan orang-orang yang bukan anggota kelompok belajar. Kemudian anggota kelompok belajar ini juga harus mempunyai pengaruh satu sama lain, yang mana bisa membantu kelompok belajar yang sedang mengalami kesusahan nantinya. Jenis kelompok belajar. Jenis kelompok belajar itu terdiri dari 2, ada berdasarkan jumlah dan ada berdasarkan kemampuan. Berdasarkan jumlah, yaitu terdiri dari kelompok besar dan terdiri dari kelompok kecil. Kelompok besar adalah kelompok belajar yang terdiri dari 20-40 orang siswa. Contohnya seperti komunitas percakapan bahasa Inggris. Kelompok kecil jumlahnya antara 5-10 orang. Kemudian kelompok belajar berdasarkan kemampuan siswa. Kelompok belajar sedang maksudnya adalah kelompok belajar yang dibentuk itu berdasarkan pada kemampuan siswa yang masih membutuhkan bimbingan dan dorongan secara utuh supaya kelompok tersebut dapat berhasil. Kalau kelompok belajar cukup adalah kelompok belajar yang dibentuk berdasarkan pada kemampuan siswa yang masih membutuhkan motivasi dan perhatian supaya berhasil untuk mencapai tujuannya. Contoh dari kelompok belajar, ada kelompok belajar paket A, ada kelompok belajar usaha, ada kelompok pemuda produktif, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada lembaga kursus. Lembaga kursus ini adalah pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh sekelompok masyarakat untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Kelebihannya, dia memiliki tenaga pendidik yang profesional, fasilitas pelatihannya juga lumayan memadai. Kemudian lembaga kursus ini juga terkadang memiliki sebuah aplikasi yang nanti dapat memudahkan pesertanya. Kemudian juga kita bisa memilih guru kita sendiri karena banyak dari guru-guru yang bagus yang membuka lembaga kursus yang bisa kita panggil. Juga jika kita menginginkan guru yang lebih muda, kita juga bisa mencari mahasiswa-mahasiswa tingkat atas yang sedang luang untuk dijadikan gurunya. Kemudian kelemahan atau kekurangan, biaya mahal dan tidak dapat bersosialisasi. Biaya mahal itu tidak dapat dipungkiri karena lembaga kursus ini kan memiliki harga dan biaya yang mahal. Untuk mendapatkan guru yang berkualitas kita harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Kemudian tidak dapat bersosialisasi. Lembaga kursus itu membuat peserta didiknya tidak dapat bersosialisasi dengan teman sebaya karena anak atau peserta didik itu hanya berinteraksi dengan guru saat kursus berlangsung. Kemudian juga banyak orang yang tidak setuju akan mendaftarkan anaknya ke lembaga kursus karena gurunya akan memanjakan anaknya sendiri.
Contoh dari lembaga kursus ini ada lembaga kursus komputer, ada lembaga kursus bahasa asing, lembaga kursus menjahit, dan ada lembaga kursus kerajinan tangan. Karakteristiknya, lembaga kursus ini terkait dengan kebutuhan individu. Kemudian dia itu berbeda, lembaga kursus dengan pelatihan berbeda. Kalau pelatihan itu dia terkait dengan kebutuhan organisasi, tapi kalau lembaga kursus itu dia terkait dengan kebutuhan individu terlepas dari kepentingan organisasi. Oleh karena itu tuh kursus tumbuh dalam rangka memenuhi aneka ragam kebutuhan belajar masyarakat. Yang ketiga ada PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Menurut Sutariat, PKBM itu adalah pendidikan luar sekolah yang berfungsi sebagai tempat belajar yang dibuat dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kelebihannya, mampu mengkoordinir seluruh potensi masyarakat. Kemudian, kelebihan selanjutnya, PKBM ini tuh dia dapat menyelenggarakan seluruh program PNFI dengan manajemen yang lebih baik dan lebih mampu untuk mengkoordinir seluruh potensi masyarakat, karena misinya itu lebih berorientasi sosial sehingga sangat tepat untuk layanan kalangan miskin atau yang kurang beruntung. Kalau kekurangannya, tenaga pendidiknya itu masih didominasi oleh para volunteer. Kemudian kendala utamanya juga pemahaman dan perhatian masyarakat dan pemerintah tuh kurang. Kemudian rata-rata masyarakat cara memandang PKBM ini dengan kacamata pendidikan formal sehingga terkesan memformalkan pendidikan non formal. Padahal sasaran dari PNF itu adalah masyarakat yang kurang beruntung. Contohnya adalah kejar paket A, B, C, kemudian ada KBU dan ada PAUD. Di slide ini kami lupa memasukkan karakteristiknya. Karakteristik dari PKBM ini, dia dapat melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan belajar sepanjang hayat, yang gunanya nanti dapat meningkatkan martabat dan mutu kehidupan. Kemudian PKBM juga memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Kemudian untuk karakteristik lainnya ada menurut si Hombing 2001 bahwa PKBM ini adalah tempat masyarakat belajar. Maksudnya bahwa tempat masyarakat memperoleh berbagai ilmu itu ya di PKBM. Sehingga masyarakat itu nanti dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Kemudian yang kedua ada tempat tukar belajar. PKBM itu memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran berbagai informasi atau pengalaman, ilmu pengetahuan dan keterampilan antar warga belajarnya, sehingga warga belajar yang satu dengan warga belajar yang lainnya itu nanti saling mengisi. Kemudian sebagai pusat pengetahuan dan informasi atau perpustakaan masyarakat. Jadi sebagai perpustakaan masyarakat, PKBM ini berfungsi sebagai bank informasi, artinya bahwa PKBM itu harus mampu dijadikan tempat menyimpan berbagai informasi pengetahuan dan keterampilan secara aman dan kemudian disalurkan kepada seluruh masyarakat atau warga belajar yang membutuhkan. Selanjutnya adalah Majelis Taklim. Majelis Taklim ini adalah pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap hidup yang berhubungan dengan agama. Karakteristiknya, dia sudah berbentuk sebagai lembaga pengajaran agama Islam non formal. Kemudian juga pelaksanaannya fleksibel dan terbuka. Kemudian menjadi lembaga pendidikan keagamaan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga waktu dan kesempatan menimba ilmu agama di jalur pendidikan formal. Kelebihannya, adanya perubahan sikap menjadi lebih baik. Kemudian adanya ikatan persaudaraan yang lebih kuat. Kemudian juga Majelis Taklim ini nanti memiliki akar sejarah lembaga pendidikan yang paling pertama sejak Rasulullah. Kemudian pola pengajaran materinya itu juga secara menyeluruh.
Kalau kelemahannya, sarana dan prasarananya itu kurang memadai. Kemudian masalah paradigma berpikirnya. Contoh dari majelis taklim ini adalah kajian duha. Kalau jenis-jenis dari majelis taklim itu sendiri, ada majelis taklim kaum ibu-ibu, ada majelis taklim kaum remaja atau pemuda, kemudian ada majelis taklim campuran bapak-bapak dan ibu-ibu, ada lagi majelis taklim selebriti kalangan artis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuan selanjutnya yaitu pelatihan, merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana, terstruktur, dan terorganisir, dengan mengutamakan praktek langsung ke lapangan, dengan waktu yang singkat. Karakteristiknya yaitu terkait dengan kebutuhan, contohnya pelatihan kepemimpinan bagi yang ingin menjadi ketua, pelatihan tutor bagi yang ingin menjadi guru. Selanjutnya yaitu satuan pendidikan sejenis, merupakan satuan yang tidak termasuk dari yang sudah kita jelaskan tadi seperti pelatihan, PKBM dan lain sebagainya, yaitu contohnya di sini TPA, pesantren, dan sanggar seni. Selanjutnya kita akan memasuki program PLS. Di mana program PLS ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu developmental, merupakan program pengembangan potensi masyarakat, dan yang kedua institusional, merupakan program yang diselenggarakan secara melembaga, dan yang ketiga yaitu information, merupakan program yang menyebarkan informasi pengetahuan. Selanjutnya kita akan memasuki jenis-jenis program. Yang pertama yaitu keaksaraan, merupakan program yang diperuntukkan bagi masyarakat yang buta aksara atau buta huruf, tidak bisa membaca, menulis, dan payah berhitung. Selanjutnya yaitu program kepemudaan yang dikhususkan bagi anak muda dalam mengembangkan potensi. Dan selanjutnya yaitu ada program life skills, merupakan kecakapan hidup, merupakan program untuk melatih keterampilan dalam menghadapi kehidupan. Selanjutnya kesetaraan, merupakan program yang berupa pendidikan nonformal seperti kejar paket A, B, dan C. Selanjutnya ada PAUD, pendidikan anak usia dini, merupakan program yang dikhususkan untuk perkembangan anak pada usia dini, untuk melatih mentalnya dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Selanjutnya ada pendidikan berkelanjutan, merupakan program dalam meningkatkan kemampuan usai melaksanakan suatu kegiatan sukarela atau kegiatan lainnya. Selanjutnya yaitu materi tentang karakteristik program PLS. Yang pertama keaksaraan, karakteristiknya yaitu memiliki standar kompetensi pembelajaran secara langsung, yaitu di mana pendidik dan guru memiliki kontak langsung supaya pembelajaran dapat tercapai dengan lancar. Dan yang kedua ada kepemudaan, merupakan karakteristiknya yaitu diisi oleh anak muda yang memiliki sikap yang objektif. Dan yang ketiga ada life skills atau kecakapan hidup, karakteristiknya yaitu kesadaran belajar bersama. Selanjutnya kesetaraan, karakteristiknya yaitu menggunakan kurikulum tingkat satuan dan sasaran usia 15-44 tahun, di mana dalam karakteristik program kesetaraan ini masyarakat telah menempuh pendidikan formal atau pendidikan setara seperti paket A, B, dan C. Selanjutnya yaitu karakteristik PAUD, merupakan peran pengganti orang tua dalam mengurus anak. Selanjutnya yaitu pendidikan berkelanjutan, karakteristiknya yaitu terorganisir, berkelanjutan, dan berdasarkan kebutuhan, di mana seperti orang yang ingin menambah pengetahuan dalam bidang kerjanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan program PLS.
Yang pertama yaitu kelebihan dari program keaksaraan. Program keaksaraan ini memiliki kelebihan yaitu relevan dengan kehidupan, menyeluruh, dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu kelebihan dari program kesetaraan. Program kesetaraan ini meningkatkan daya saing yang sama dengan program paket A, paket B, dan paket C. Yang ketiga yaitu kelebihan dari program kepemudaan. Kelebihannya yaitu adanya pengembangan generasi muda. Yang keempat yaitu kelebihan program PAUD. Kelebihannya yaitu mengembangkan kreativitas, emosi, dan sosial anak. Yang kelima yaitu kelebihan dari program life skill. Kelebihannya yaitu memberikan kesadaran belajar bersama. Yang keenam, kelebihan dari program pendidikan berkelanjutan. Nah, kelebihan dari program pendidikan berkelanjutan ini, kita dapat melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar. Selanjutnya, kelemahan program PLS. Yang pertama yaitu kelemahan dari program keaksaraan. Kelemahannya yaitu sarana dan prasarana yang kurang bagi daerah terpencil. Yang kedua, kelemahan dari program kesetaraan, yaitu terjadinya hambatan sosial. Yang ketiga, kelemahan program kepemudaan. Kelemahannya yaitu rendahnya partisipasi pemuda. Yang keempat, kelemahan program PAUD. Kelemahannya yaitu orang tua kurang paham mendidik anak. Yang kelima, kelemahan program life skill, yaitu memiliki kelemahan faktor usia. Yang keenam, kelemahan program pendidikan berkelanjutan. Program pendidikan berkelanjutan ini memiliki kelemahan di bagian penggunaan modal belajar yang konvensional. Selanjutnya contoh dari program PLS. Yang pertama, program keaksaraan. Memiliki contoh yaitu program paket A, paket B, dan paket C. Yang kedua, contoh dari program kesetaraan yaitu homeschooling. Yang ketiga, contoh dari program kepemudaan yaitu seperti Karang Taruna dan Pemuda Masjid. Yang keempat, contoh dari program PAUD yaitu seperti TPA atau kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Yang kelima yaitu contoh dari program life skill seperti kursus menjahit dan kursus-kursus lainnya. Yang keenam yaitu contoh program dari pendidikan berkelanjutan, yaitu administrasi pemerintah. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dikhususkan bagi perempuan, guna memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada. Pemberdayaan perempuan ini dapat menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraannya. Contohnya seperti Puspa. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berguna sebagai pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat saling memberi motivasi antar individu. Kemudian juga meningkatkan kesejahteraan dalam skala besar. Contoh seperti berdirinya kampung warna-warni di Kota Malang.